Haleluya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh sebab itu saudaraku, mari datanglah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau datang bersekutu di hadapan Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan anugerah bahkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersekutu di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang dahsyat. Kami mau tetap setia sampai akhirnya Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Tuhan kita, terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah kami lahir sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, biarlah kami melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sampai titik darah penghabisan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan, kami mau berkata, kami mau setia kepada-Mu. Terima kasih melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
hadapan Tuhan. Ambil komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau setia. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu. Mari datang kepada Tuhan. Sembah dan agungkan nama Yesus. Tinggikan namanya yang kudus. Kami datang menyembah-Mu. Biarlah kami datang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sesulit apapun yang kami hadapi saat ini, kami tetap berkata Engkau baik. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berapapun harga yang kami harus bayar, bukan tetap setia melayani Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sekalipun tubuh dan batin kami lenyap, tetap Kaulah Tuhan selamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Yesus. Sampai di detik ini kita masih tetap setia di hadapan Tuhan. Mari bangkitlah menjadi teranglah. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari pandang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Sorak-sorak keagungan bagi Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kita katakan, amin. Mari sorakkan kemenangan bagi Allah kita di tempat ini, amin. Haleluya. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya, kasih Tuhan senantiasa ada dalam diri kita, amin. Kita mau tetap setia sampai akhirnya di hadapan Tuhan. Mari saudaraku sekali lagi berikan dulu tepuk tanganmu terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sambil saudara bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau menari, kita mau melompat bagi Yesus, bertepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin saudaraku. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Saya mau kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Yuk semuanya. Saya mau semuanya anak-anak mudanya Tuhan bangkit di akhir zaman, amin. Haleluya. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, diberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Yuk bersama katakan, bersama Roh-Mu Engkau pasti bisa, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang
Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sukacita kita penuh dalam Tuhan, amin. Haleluya, amin saudaraku. Kita mau bersukacita kembali di hadapan Tuhan. Kita mau injak-injak saudaraku, musuh yang ada di sekitar kita. Kita mau bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk, semuanya kita umat Tuhan lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan. Mari katakan amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Yuk semuanya kita memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Yesus. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Apa? Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, amin. Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam nama-Nya. Oh, jemaat GBI City, mari melompat bertepuk tangan bagi Allah kita.
hati Allah kita. Haleluya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, amin. Saudaraku terkasih, saya persilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita lebih banyak lagi mendengar firman. Mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari berikan tepuk tangan terdahulu bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu walaupun melalui media, melalui virtual, bahkan live streaming. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas menolong, melawat, memberkati, mengubahkan, memulihkan, dan membebaskan setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Kami sambut dan kami terima firman-Mu dengan haus dan lapar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya, kita yang percaya bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Nah saudara, seperti apa yang kita ketahui bahwa saat ini kita masuk kembali dalam PKP atau lockdown di daerah di tempat kita berada hari ini. Tapi saya percaya walaupun begitu, kita tetap berdoa supaya semuanya ini boleh segera berakhir dan kita harus menemukan apa kehendak Tuhan di balik semuanya ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara kepada kita tentang sebuah tema, yaitu diuji sampai memperoleh pujian. Sekali lagi, diuji sampai memperoleh pujian. Tahukah saudara bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita tampis, tetapi ujian seperti paket dalam kehidupan kita. Mau tidak mau kita harus menghadapi yang disebut namanya ujian. Nah, buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita, di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ujian adalah sarana untuk mengetahui kualitas dan mutu sesuatu. Jadi ujian itu adalah sarana untuk mengetahui dan mutu sesuatu. Katakanlah untuk mengetahui kapasitas, mutu dan kualitas pengetahuan seorang pelajar, maka dia harus diuji. Nah, setelah diuji, hasil daripada apa yang diujikan kepada dia, itulah mutu dan itulah kualitas pengetahuannya. Atau mungkin sesuatu benda atau sesuatu barang, maka sebelum itu digunakan, itu harus diuji dulu. Apakah itu layak digunakan atau tidak. Bahkan kepada kemampuan seseorang atau kepada kemampuan satu alat atau satu benda juga harus melewati namanya ujian. Kenapa harus melewati ujian? Karena ujianlah yang bisa menentukan atau yang bisa menjadi hasil, atau yang ujianlah yang merupakan sarana untuk menyatakan hasil, mutu dan kualitas daripada sesuatu itu. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak luput juga kita sebagai orang percaya. Alkitab katakan kita juga harus diperhadapkan dengan ujian. Sebagaimana Petrus tadi mengatakan kepada kita bahwa kita harus menghadapi ujian untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya manusia tidak menyukai namanya ujian. Sehingga setiap orang punya respon yang berbeda-beda kalau menghadapi ujian. Kalau dia menghadapi ujian, menghadapi cobaan atau menghadapi tantangan, setiap orang punya respon. Ada orang kalau menghadapi ujian dia takut, dia khawatir. Ada yang bingung, ada juga yang putus asa. Bahkan ada kalau menghadapi ujian, ada yang menghindar, ada yang menolak, bahkan ada yang tidak mau sama sekali. Padahal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita ketakutan,
khawatir, putus asa, menolak, ataupun juga menghindar, kita tidak akan pernah bisa lari. Bahkan kita sebenarnya tidak akan pernah bisa menghindar. Atau kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berpikir bahwa kita tidak mau diuji, tapi pada kenyataannya, mau atau tidak mau, kita harus menghadapi namanya ujian. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pada hari ini, mau atau tidak mau, bersedia atau tidak bersedia, kita pasti akan menghadapi ujian. Apakah itu ujian saudara kehidupan, di keluarga, di rumah tangga, hubungan kita juga harus diuji. Apakah kita tetap setia atau tidak, hubungan suami istri, hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan, bahkan dalam berbagai aspek yang lain, ataupun juga di pekerjaan kita diuji, ataupun juga di masyarakat kita juga menghadapi ujian dan berbagai macam yang lain. Jadi seperti yang saya katakan, kita tidak mungkin menghindari ujian. Dan ini adalah hal yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita tidak mungkin menghindari ujian, maka sesungguhnya hal yang kita harus lakukan adalah mempersiapkan diri dengan matang, membekali diri, bahkan juga mengisi diri. Bagaimana ketika kita mau menghadapi ujian itu, kita tidak takut, kita tidak putus asa, kita tidak menolak atau kita tidak lari, tapi kita menghadapi ujian itu dengan kapasitas, dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Maka saya yakin dan percaya sama seperti seorang pelajar, waktu dia membekali diri dengan ilmu dari sejak masuk sekolah sampai waktunya ujian, dia belajar terus, dia belajar serius, dia belajar dengan teliti, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Maka orang seperti ini biasanya kalau menghadapi ujian, dia akan rileks saja. Dia tidak takut. Dia tidak menolak, tapi justru sebenarnya dia menunggu waktu ujian sebab dia mau membuktikan mutu dan kualitas ilmu yang dia punya. Tapi ada seorang pelajar yang seolah-olah tidak akan menghadapi ujian di sekolah. Dari sejak masuk sekolah sampai waktunya ujian gak pernah belajar. Guru menerangkan pun tidak, suruh kerjakan pun tidak mau mengerjakan, atau hanya belajar tidak serius atau tidak sungguh-sungguh. Nah, orang seperti ini biasanya kalau pada saat menghadapi ujian dia akan ketakutan, maka dia cari cara bagaimana supaya dia bisa menghadapi ujian itu dengan cara yang salah, cara yang keliru, dengan mencontek atau dengan cara-cara yang lain. Dulu ada istilah ilmu tilik. Nah, bisa jadi saudara juga pernah melakukan hal. Kalau saudara dan saya mempersiapkan diri dari sejak awalnya, karena guru tidak pernah menguji kita, ini penting, guru tidak pernah menguji kita melebihi apa yang sudah diajarkan kepada kita, apa yang sudah diberikan kepada kita. Maka ujian yang diberikan oleh guru kepada kita, oleh dosen, tidak akan lari dari apa yang sudah diajarkan. Gak ada saudara guru memberikan ujian lalu berbeda dari apa yang diajarkan. Itu tidak mungkin. Pasti itu gurunya salah, saudara. Tapi pasti guru akan memberikan ujian kepada muridnya sesuai dengan apa yang sudah dia ajari. Dan makanya sebenarnya kalau kita menyerap, menerima, bahkan mempelajari semua apa yang diajarkan oleh guru kepada kita, kita nggak perlu takut akan menghadapi ujian. Tetapi kita akan menunggu, bahkan bersedia untuk diuji, sebab kita tahu dan kita mau membuktikan kualitas dan mutu pengetahuan kita akan pelajaran itu. Nah, demikian hidup kita, saudara. Tuhan tidak akan pernah menguji kita melalui kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah menguji kita di luar dari apa yang kita terima dari Dia, di luar daripada apa yang kita pahami berdasarkan firman-Nya, di luar daripada apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita.
engkau mendengar firman, engkau membaca firman, engkau juga menghafal firman. Maka apa yang kau tahu, apa yang kau pahami berdasarkan melalui firman Tuhan, melalui apa yang kau baca, apa yang kau dengar, itu nanti yang akan diujikan Tuhan kepada kita. Ujian kesabaran kita, kesetiaan kita, kekudusan kita, kesucian kita. Makanya saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, jangan seperti seorang pelajar yang bodoh, seolah-olah dia tidak akan menghadapi ujian, dia pergi ke sekolah suka-suka hati, belajar tidak serius. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak pernah dengan disiplin, dengan teliti untuk belajar, seolah-olah tidak menghadapi ujian. Padahal dia pasti menghadapi ujian. Nah makanya ketika dia menghadapi ujian, dia akan kewalahan. Maka hasilnya apa? Dia bisa kalah, memiliki nilai yang jelek, dan bisa tinggal kelas, atau bisa tidak naik jenjang selanjutnya. Hidup kita juga seperti itu, saudara. Kita ini adalah orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk naik kelas. Ada target yang harus kita penuhi, ada kualitas, ada mutu yang harus kita penuhi, saudara. Makanya kita diuji. Dalam ujian itu, saudara, hanya dua kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, ketika kita diuji, kita menang dengan prestasi yang memuaskan atau dengan nilai yang bagus. Kalau di sekolah kan nilai kita minimal nilai 6. Di atas 6 baru kita bisa lulus, baru bisa naik kelas. Kalau nilai 10 itu nilai sempurna. Tapi kalau orang punya nilai di bawah 6, nah itu nggak lulus. Itu tinggal kelas. Jadi ada standar yang harus dipenuhi. Seorang pelajar kalau dia mau naik kelas, dia mesti memenuhi nilai atau standar atau ukuran, yaitu nilai dari 6 sampai kepada 10. Di bawah 6 ke bawah, dari 5 ke bawah itu tinggal kelas. Itu nilai merah. Atau kalau orang kuliah, ada standar yang harus dipenuhi, yaitu dia mesti memiliki nilai minimum C. Dia mesti memenuhi ukuran itu, minimum C. Kalau dia nilai D, dia gagal, dia mesti mengulang lagi. Kalau nilai B bagus, nilai A apalagi sempurna. Jadi kita juga dalam perjalanan iman kita ada ukuran, ada standar yang harus kita penuhi. Jadi Kristen kita bukan cuma sekedar datang ke gereja, baca Alkitab, bahkan setiap tahun merayakan perayaan-perayaan, apakah perayaan Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Atau kalau kita menikah diberkati di gereja, anak kita diserahkan di gereja. Bukan cuma itu, saudara, tetapi yang disebut Kristen itu ada kualitas mutu yang harus kita penuhi. Kualitas mutu yang harus kita penuhi itu seperti apa? Alkitab mengatakan setiap orang percaya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya bahwa perjalanan hidup kita ini harus mencapai sebuah mutu, sebuah kualitas, sebuah nilai yang sudah ditentukan Tuhan kepada kita. Artinya kita orang Kristen harus menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Ini ukurannya. Makanya supaya kita bisa mencapai ukuran itu, atau supaya dibuktikan kita sudah mencapai atau belum, kita sudah punya nilai bagus atau belum, maka diuji kita. Kesabaran kita diuji, kesetiaan kita diuji, kesucian kita diuji, ketekunan kita diuji, kesungguhan kita diuji dari berbagai sisi. Maka ketika kita diuji dari kesabaran, apakah kesabaran kita sudah sama nggak dengan kesabaran Kristus? Kalau belum, diuji lagi. Kalau belum, diuji lagi. Atau tahap pertama kita sudah lulus, maka kesabaran tahap pertama sudah lulus. Maka diuji lagi kesabaran tahap kedua, tahap ketiga, sampai punya kesabaran seperti kesabaran Kristus. Katakan amin. Atau kesucian kita, saudara. Kesucian tahap pertama kita sudah lulus. Apakah selesai ujian? Belum. Kita diuji lagi tahap selanjutnya sampai mencapai kesucian seperti kesucian Kristus. Ketekunan kita
kesetiaan kita diuji berulang-ulang dengan tahapan-tahapan yang berbeda sampai kita punya ketekunan dan kesetiaan seperti ketekunan dan kesetiaan Kristus. Katakan amin. Jadi ada dua kemungkinan seseorang itu diuji berulang-ulang. Yang pertama, seseorang diuji berulang-ulang karena belum mencapai nilai yang bagus. Saya kasih contoh, seorang pelajar kalau nilainya nilai merah atau 5 ke bawah, dia mesti ulang, mesti ujian ulang lagi. Atau seorang mahasiswa, kalau nilainya D, dia mesti mengulang mata kuliah itu. Itu disebut dia gagal. Maka kalau dia mau lulus, contohnya seorang anak SMA, kalau dia mau lulus dari SMA itu, dia harus mengulang lagi sampai punya nilai minimum nilai 6. Tapi kalau contohnya muridnya berkata atau pelajar berkata, enggak mau lagi aku sekolah, biar aja lah. Maka dia keluar dari sekolah, maka dia tidak akan pernah lulus dari sekolah itu. Atau seorang mahasiswa berkata, aku enggak mau mengulangi lagi. Kalau nilai aku D, E, apalagi, ya sudahlah biarlah di situ. Maka orang itu tidak akan pernah lulus mata kuliah itu dan dia tidak akan mungkin bisa diwisuda. Sama seperti kita, saudara. Kalau engkau tidak mau diuji setiap hari, ada mungkin kegagalan kita sudah belajar sabar tapi gagal lagi. Kita sudah belajar melunakkan hati kita tapi kita gagal lagi. Kita sudah belajar menjaga kesucian kita, gagal lagi. Kita sudah belajar, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, untuk setia, untuk tekun, untuk bertahan, untuk tetap menyala-nyala, tapi kadang-kadang bisa gagal lagi. Tetapi waktu kita gagal, terus Tuhan akan uji kembali. Kenapa diuji kembali? Sebab kita harus mencapai kualitas dan mutu yang Tuhan sedang inginkan. Makanya sebenarnya ada tahapannya. Seperti seorang yang sudah di SD, dia diuji selevel pengetahuan SD. Maka setelah dia lulus SD, apakah sudah selesai ujian? Belum. Masuk ke SMP diuji lagi. Selesai di SMP sudah selesai? Belum. Masuk ke SMA diuji lagi. Selesai di SMA, kalau dia mau melanjut, diuji lagi di kuliah. S1, S2 diuji lagi. S3 sampai doktor dan profesor, semua itu diuji. Dan ujian itulah yang membuktikan dia layak disebut sebagai orang yang lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor. Jadi saya mau katakan kepada kita, ujian itu sama seperti yang dikatakan oleh Petrus adalah untuk memurnikan iman, membuktikan. Jadi kalau istilah lain seperti sekarang kan, ujian itu sebenarnya, kenapa sesuatu diuji? Itu untuk membuktikan uji kelayakan. Layak atau tidak. Ini hal yang penting. Makanya sebelum kita layak, kita diuji terus. Tetapi perkara yang kedua seperti yang saya katakan, kenapa ujian berulang-ulang? Kadang-kadang kita berkatakan, kenapa ujian ini nggak selesai dari sini, belum selesai dari situ lagi, datang lagi. Waduh, ini bertubi-tubi ujian yang kuhadapi, nggak selesai dari keluarga, dari pekerjaan, dari pelayanan, dari diriku sendiri, dari pacar, dari suami, dari istri, dari anak-anak, dan berbagai macam masalah, dari keuangan dan segala sesuatunya, saudaraku, ada ujian bertubi-tubi. Lalu kita mesti memaknai seperti yang saya katakan. Kenapa kita diuji? Seolah-olah tidak habis-habis. Dua kemungkinan. Apakah karena kita belum lulus, maka harus diuji kembali. Tapi aku sudah lulus, Pak. Aku sudah mengampuninya. Aku sudah sabar, aku sudah tekun. Tapi kenapa aku lagi diuji? Tuhan mau menguji Anda dan saya di level yang berbeda. Supaya ketekunanmu punya kualitas yang lebih hebat dari sebelumnya. Katakan amin. Kesabaranmu lebih hebat kualitasnya dari sebelumnya. Sampai kapan, Pak? Sampai mencapai apa yang Tuhan harapkan, yaitu seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau kita berkata, aku nggak mau lagi, ya sudah, saudara berhenti di situ. Sama seperti seseorang, aku nggak mau melanjutkan sekolah lagi dari, aku udah lulus SD, aku nggak mau melanjutkan ke SMP. Sudah, dia cuman seumur hidupnya hanya menjadi seorang lulusan SD. Atau kalau dia mengatakan, aku nggak mau lagi lanjut ke SMA dari SMP. Seumur hidupnya dia cuma lulusan SMP.
Sama seperti kita, kalau engkau berkata, aku nggak mau lagi diuji, aku selesai, aku berhenti, aku menolak, aku menghindar, maka kualitas hidupmu akan tetap seperti apa yang kau sedang alami hari ini. Ketekunanmu, kesabaranmu, kesetiaanmu, kualitasnya seperti itu. Makanya kerap kali kita diuji melalui pasangan kita hari-hari. Dari anak-anak hari-hari. Nggak habis-habis. Kenapa belum habis-habis? Dua kemungkinan tadi saya katakan. Apakah kita belum lulus? Atau sudah lulus menghadapi suami yang keras kepala atau keras hati, atau menghadapi istri yang cerewet, atau menghadapi anak-anak yang bandel. Udah lulus kita, udah sabar. Tapi kok kenapa suami masih mengulah, istri masih tetap cerewet, anak-anak masih tak berontak? Tuhan membawa ke level yang lain, ke level yang lebih tinggi. Sampai punya kesabaran seperti Tuhan punya kesabaran. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan, kenapa kita harus diuji? Karena ujian itu akan membawa kita kepada layak naik kelas atau layak lulus, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Lulus, berhasil dalam ujian itu artinya dia layak naik kelas, naik level. Dia layak masuk ke jenjang yang selanjutnya. Saudara, sama seperti sekarang kan, kita bisa mendengar begitu viral tentang berita vaksin, atau salah satu namanya adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah disuntikkan kepada masyarakat, dan salah satunya orang pertama pada kala itu di Indonesia adalah Presiden kita, Joko Widodo. Nah, tapi saya mau katakan kepada kita, itu kan vaksin itu dinyatakan layak untuk disuntikkan, untuk menambah imun dan kekuatan fisik seseorang. Itu kan dinyatakan layak karena sudah melewati proses pengujian berkali-kali. Secara teliti, secara detail, secara hati-hati. Diuji klinis, uji kelayakan itu. Bahkan bukan cuma uji klinis secara medis, tapi diuji juga kehalalannya. Bahkan diuji juga apakah dampaknya, kegunaannya, efeknya, dan macam-macam yang lain. Jadi itu sudah berbagai proses pengujian berbulan-bulan sebelumnya. Dan tahu nggak saudara, pada kala itu setelah diuji pertama, saya yakin tidak mungkin berhasil, langsung berhasil. Pasti ada yang kurang. Oh, ternyata ininya masih kurang, iya dampaknya masih besar, atau pengaruhnya belum kuat. Maka diuji lagi, diproses lagi, dibentuk lagi, atau diramu lagi, diracik lagi saudara. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai benar-benar terbukti, teruji bahwa obat itu atau vaksin itu sudah layak atau sudah memenuhi kualitas, memenuhi mutu yang diharapkan. Maka ketika dinyatakan layak, secara medis layak, secara agama tertentu itu disebut layak, halal atau tidak, maka bisa diedarkan. Nah, sama seperti kita saudara. Tuhan menguji kita supaya kita menjadi orang yang layak di hadapannya. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan bukan cuma sekedar menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi Tuhan juga memberikan sebuah ruang kepada kita, sebuah kesempatan. Ada hasrat, ada keinginan Tuhan, supaya kita setiap hari makin bertumbuh, berubah, maju di dalam Tuhan, dengan berbagai proses pengujian-pengujian yang kita hadapi. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang layak di hadapannya. Dalam kata lain, supaya kita bisa membuktikan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Dan ini sama saja seperti yang dikatakan, sehingga kita berkenan kepada Allah. Katakan amin. Jadi ketika kita saudaraku lulus ujian, maksud ujian itu untuk menguji kelayakan kita. Layak jadi apa? Layak di hadapan Tuhan. Maka layak di hadapan Tuhan itu artinya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa? Orang yang menjalani ujian demi ujian dengan keberhasilan demi keberhasilan, bukan kegagalan demi kegagalan, apalagi lari. Maka itu sebabnya kalau engkau diuji hari ini, engkau harus memastikan bahwa kau harus tetap berjalan
tangguh, kuat, jangan menyerah, jangan kalah. Karena Tuhan punya maksud yang mulia di balik semuanya itu. Itu sebabnya Petrus mengatakan di ayat 6 tadi, saudaraku, dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini kan sesuatu yang paradoks atau sesuatu yang berbanding terbalik. Kita sedang diuji dan kita mengalami duka cita oleh karena ujian, tapi Petrus justru berkata, bergembiralah oleh karena itu. Yakobus juga pernah berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau engkau sedang dicobai atau diuji. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus, karena mereka akan memperoleh kerajaan Allah. Jadi kan ada semacam sebuah kontroversi, ada sebuah paradoks yang berbeda antara apa yang kita alami, apa yang sedang terjadi, dengan reaksi kita. Nah, jadi sebenarnya Petrus mengatakan, kalaupun kau mengalami ujian, itu memang membuatmu berduka cita, menderita, tertekan. Tapi pengalaman yang kau alami itu jangan menjadikan responmu, reaksimu. Respon dan reaksi kita menghadapinya jangan jadi surut, jangan jadi menggerutu, apalagi takut. Tetapi Petrus mengatakan, engkau punya respon yang bergembira. Yakobus berkata, anggap sebagai kebahagiaan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi ini kan berbicara tentang apa yang kita alami dengan respon dan reaksi kita kepada apa yang kita alami itu. Itu kan dua hal yang berbeda. Saya sakit contohnya. Itu kan apa yang ku alami kan? Apa yang ku alami. Tapi bagaimana reaksiku dan responku kepada penyakit itu? Nah, itu hal yang berbeda lagi. Itu berarti respon kita, penerimaan kita, cara kita menghadapinya. Nah, makanya Petrus mengatakan, engkau memang menderita, teraniaya, atau juga berduka, karena ujian itu, pengalamanmu sedang mengalami sebuah, apa yang kau alami adalah sebuah penderitaan. Tetapi reaksi dan responmu, engkau harus bergembira. Lah, kenapa kita harus bergembira? Nah, ini penting, saudara. Sebab saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang penting. Kenapa kita harus bergembira? Sebab ujian itu akan berakhir. Akan tetapi apa yang dihasilkan melalui ujian, yakni kemuliaan, kehormatan, pujian, akan berlangsung sampai pada kekekalan. Makanya apa yang dikatakan oleh Petrus pada ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi dengar dengan baik, saudaraku, bahwa kita harus bergembira menyambut ujian walaupun kita mengalami duka dan derita. Kenapa? Sebab ujian itu kita alami cuman sementara atau punya batas waktu. Tetapi apa yang dihasilkan ujian itu seperti kemuliaan, kehormatan, pujian, nilai dan kualitas hidup itu akan kekal. Saya kasih contoh. Kalau kita ujian di sekolah, itu kan ujian paling cuma seminggu. Tapi belajar berapa lama? 1 tahun untuk satu tingkat. Gak pernah dari masuk sekolah sampai habis sekolah ujian terus, tidak ada itu. Ujian cuman 1 minggu. Paling lama itu 1 minggu. Kalau ujian UAS, ujian akhir semester atau bukan ya ujian, kalau ujian mau kelulusan maksud saya, itu paling 3 atau 4 hari. Tetapi ketika dia menghadapi ujian seminggu atau 3 atau 4 hari, kan dia cuma menghadapi ujian 3 sampai 4 hari. Tapi ketika dia lulus, maka kelulusannya akan dia peroleh selama-lamanya. Jadi contohnya kan begini, ujian lulus SMA kan seminggu saja kan, atau 3 sampai 4 hari. Tapi ketika saudara lulus, kelulusanmu itu, ijazahmu itu akan kau miliki sepanjang hidupmu. Atau sebagai seorang mahasiswa, meja hijau
cuman beberapa jam. Waktu dia di meja hijau cuman beberapa jam. Tetapi ketika dia lulus dari meja hijau, dia akan memperoleh gelar sarjana selama hidupnya. Demikian juga gelar-gelar yang lain. Tangkap sampai sini, amin. Makanya jangan kita khawatir hanya menghadapi ujiannya atau meja hijaunya. Sama seperti ini ujian iman, jangan cuma fokus kepada ujiannya. Ujian iman kita cuma sementara. Contohnya, saudara diperlakukan oleh atasanmu yang bengis, yang tidak adil atau yang kasar. Itu berapa lama? Ya cuman selama waktu saudara masih tetap di bawah pimpinannya, di bawah komandonya, karena saudara mungkin bekerja di bawah perusahaan dia, atau dia adalah pimpinan saudara di perusahaan. Sampai kapan? Sampai saudara masih bekerja di situ. Setelah saudara tidak bekerja di situ lagi, saudara kan tidak akan menghadapi ujian itu lagi. Tetapi apa yang dihasilkan selama saudara bekerja di sana, karena saudara siap diuji, tetap tunduk, tetap hormat kepada pemimpinmu, maka hasilnya apa? Engkau akan mendapat kemuliaan, kehormatan, pujian dari Tuhan. Maka saya katakan tadi di dalam tema kita, ujian diuji sampai kita memperoleh pujian dari Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kita mesti bersuka cita. Karena Tuhan menginginkan ujian itu agar kita layak menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris dalam kerajaan. Jadi saya mau katakan kepada kita hari ini, ayo saudaraku, seperti apa yang dikatakan oleh Petrus, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurahan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Tahukah saudara, ada pernyataan berkata, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, penderitaan di sini bukan berarti miskin, melarat, sakit-sakitan, karena malas, karena tidak bertanggung jawab. Tidak. Tapi ada orang miskin, sakit, melarat hanya karena mungkin dia diperlakukan tidak adil, haknya dirampas, dia menderita. Ada begitu. Itu karena kebenaran, saudara. Maka di situ Petrus mengatakan kepada kita, kalau penderitaan seperti itu, tapi kita tekun dan kita berserah, berharap, bergantung pada Tuhan, tidak meleset dari kehendak Tuhan, nah itu mendatangkan kemuliaan. Kalau emas saja saudaraku, tidak akan pernah dimuliakan lebih daripada barang-barang yang lain, kalau tidak melewati proses peleburan, pembakaran di dapur pembakaran. Itu kan mesti dibakar 7 kali minimal. Dilebur, dibakar, dilebur, dibakar, dilebur, dibakar. Maka setelah dia melewati proses yang panjang itu, maka dia dimuliakan melebihi daripada benda dan barang-barang yang lain. Dimuliakan yang dimaksud di sini, dia akan lebih dihargai. Makanya emas itu selalu ditempatkan di tempat-tempat yang paling bagus di rumah kita. Tidak ada saudaraku orang buat emas itu disimpan di dapur, kamar mandi, nggak mungkin. Kalaupun ada emas orang di dapur, kamar mandi, itu karena lupa. Tapi emas pasti disimpan di lemari paling bagus, paling nyaman. Kalau tidak ada lemarinya pasti dibuat di tempat yang paling nyaman. Kok dia kenapa dimuliakan melebihi daripada benda-benda yang lain? Karena dia pun melewati proses yang begitu sulit, begitu rumit. Beda dengan mitasi. Kalau mitasi saudara itu sangat mudah prosesnya. Sama seperti tumbuhan atau katakanlah bunga. Bunga palsu itu bisa dicetak dalam 1 jam kurang lebih. Tapi kalau bunga hidup, kita mesti menunggu berbulan bahkan bertahun-tahun. Sama seperti saudara dan saya juga. Kalau Tuhan menguji kita saudara, terus menerus seperti tidak habis-habisnya. Ingat, ini penting. Sesuatu yang mahal dan berguna dan berarti, sesuatu yang bernilai tinggi, apakah itu benda, apakah itu perhiasan, apakah itu saudaraku barang-barang branded lainnya, maka itu pasti diuji dengan pengujian yang ketat, yang teliti, dan yang sama sekali saudaraku tidak boleh meleset, tidak boleh salah. Katakanlah seperti jam arloji dengan jam murahan yang dari plastik. Nah, itu kan beda. Kalau untuk membuat arloji itu mesti detail, mesti teliti, diuji terus.
Tidak cukup sekali diuji. Rasanya sudah sempurna, mesti dicek lagi, diuji lagi. Terus menerus sampai benar-benar perfect, sempurna, baru dia dijual. Beda dengan jam yang dari plastik itu. Oh, itu cuma dicetak. Mungkin ada alatnya untuk mencetak, lalu dipasang, dirakit, dah selesai. Dijual pun itu di semberangan tempat. Tapi kalau arloji itu ditempatkan tempat khusus. Yang kalau ada pun kacanya bisa anti peluru dan dipukul atau dipukul dengan benda keras pun tidak akan pecah. Kenapa kok begitu istimewa? Sebab barangnya mahal. Kenapa mahal? Prosesnya panjang, sulit, detail, teliti, jeli, dan itu dengan proses yang sangat sulit atau sangat berat. Maka demikian hidup saudara. Kalau saudara terus seperti di segala sisi, dari segala hal kecil, sederhana sampai hal besar, Tuhan seperti memproses, menguji kita. Ingat, Tuhan mau bentuk saudara menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih berharga, lebih berkualitas, lebih bermutu. Maka saudara juga nanti akan ditempatkan di tempat yang terhormat. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Yang kelak kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi sama seperti benda-benda barang yang lain, yang mahal, yang harganya mahal, diperlakukan begitu istimewa, dia punya proses yang panjang. Nah, ketika saudara juga punya proses yang panjang hari ini, seperti tidak habis-habis, ingat, Tuhan sedang membentuk saudara menjadi bejana yang indah, menjadi alatnya, menjadi anaknya, menjadi orang yang berkenan kepadanya bagi kemuliaan. Oleh sebab itu, jangan kecut, jangan tawar hati. Jangan mundur, tetap menyala-nyala. Layani Tuhan, kerjakan yang terbaik. Jangan pernah saudaraku meninggalkan Tuhan. Tetapi ingatlah, walaupun kita oleh karena iman kita, oleh karena kebenaran yang kita pahami, kita tertekan, kita teraniaya. Ingat, di balik ujian itu, Tuhan sedang mempersiapkan pujian kepada kita. Kita akan dimuliakan, kita akan dipuji, dan kita akan mendapat kehormatan. Dipuji dan dimuliakan bukan berarti Tuhan menyembah kita, tidak, tetapi kita akan ditempatkan di tempat yang terhormat. Kita akan diperlakukan istimewa dalam kerajaannya. Dalam kerajaannya, karena selama kita di bumi kita mesti diperlakukan dengan berbagai proses ujian, tapi nanti dalam kerajaannya, makanya katakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau sekarang masa ujian, tapi ketika kita selesai atas ujian kita, selesai dari dunia ini, kita akan mendapat pujian, kemuliaan, kehormatan bersama Kristus. Itu makanya Petrus berkata, bergembiralah oleh karena kamu diuji, dicobai. Karena di balik ujian, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah kemuliaan, kehormatan, pujian bagi hidup kita. Ini bukan berarti seperti yang saya katakan saudara. Jangan saudara salah memahami. Kita memperoleh pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Bukan berarti Tuhan menyembah kita, tidak. Tetapi Tuhan melayakkan kita, memperkenankan kita di hadapannya. Kalau Tuhan melayakkan dan memperkenankan kita di hadapannya, itu sebuah kehormatan, itu sebuah kemuliaan, itu sebuah pujian yang luar biasa. Makanya kalau saudara tidak tertarik, makanya ada yang keliru dalam iman kita. Oleh sebab itu ini yang saya sampaikan pada kita, ujian-ujian kita hadapi hari ini, mari kita hadapi dengan gembira. Bukan karena kita tidak waras, tapi gembira karena kita tahu di balik apa yang kita alami, ada hal yang hebat yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya kebenaran ini mengubah, memberkati, dan memulihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini kami mengalami banyak tekanan, ujian, penderitaan, kesulitan, bahkan aniaya. Aniaya secara fisik, aniaya secara mental, bahkan juga perlakuan-perlakuan tidak adil. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong teguhkan hati kami, Tuhan tolong mampukan kami, Tuhan tolong sertai kami, Roh Kudus bimbing kami, sehingga kami tetap kuat berdiri, tetap bertahan, tetap tekun, sampai kami mencapai mutu dan kualitas yang Kau harapkan seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar kami berjalan dalam iman kami, menyala-nyala melayani Tuhan, tetap melakukan yang terbaik,
sampai Engkau datang kedua kalinya membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, berkat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, khususnya tergembala di GBI City. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, teguhkan terus hati mereka untuk tetap bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pengumuman bagi kita. Yang pertama adalah ibadah masih tetap kita adakan secara virtual atau secara live streaming. Kami berharap semua jemaat Tuhan boleh tetap terkoneksi dan tetap ikut walaupun dalam keadaan yang terbatas di hostel dan di rumah masing-masing. Yang kedua, sebagai anak Tuhan kita juga harus ikut dan taat kepada semua SOP demi memerangi COVID-19. Jadi tolong jangan sampai ada jemaat Tuhan yang tidak ikut SOP. Saya harapkan semua harus ikut SOP, menjaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan. Saya harapkan semua kita harus mengikuti SOP ini sebagai bukti bahwa kita juga adalah anak-anak Allah. Yang selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah setia memberikan persepuluhan, bahkan persembahan mingguan, bahkan juga ucapan syukur, kami ucapkan terima kasih. Kiranya apa yang saudara tabur kelak Anda tuai seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Banyak menabur, banyak memberi, banyak berkat, sedikit memberi, sedikit berkat. Dan saudara yang belum juga mengembalikan persepuluhan, bahkan juga janji iman dan persembahan mingguan, kami tetap mengharapkan kesediaan saudara dengan kerelaan hati saudara untuk bisa mengembalikannya kepada pelayan-pelayan untuk bisa kita gunakan dalam kelangsungan operasional pelayanan kita. Dan setiap persembahan saudara yang sedang di hostel hari ini silakan masukkan di amplop, dan nanti kalau saudara sudah bisa bertemu dengan pelayan-pelayan yang lain, saudara serahkan kepada pelayan dan saudara menginformasikannya kepada kami melalui WhatsApp group. Dan juga kami berharap supaya kita juga tetap mendukung pelayanan ini sampai pelayanan ini boleh maju berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu ya yang juga saya sampaikan Pak Saudara. Kalau saudara juga mungkin tidak bisa bertemu dengan pelayan, saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang kami sediakan. Demikian informasi bagi kita. Jangan lupa juga minggu depan tetap kita ibadah melalui virtual atau live streaming. Saudara bisa buka di jam-jam yang berbeda, kapanpun saudara punya waktu yang tepat, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa terkoneksi atau terhubung melalui ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tadahkan tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini melalui media ini. Taruhkanlah berkat-Mu atas kami. Kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Sampai ketemu di lain kesempatan. God bless you all.